8 tokoh ulama Sumatera Barat yang berperan penting dalam pembentukan Indonesia. Sejak abad ke-16, agama Islam telah dianut oleh seluruh masyarakat Minangkabau yang berada di Sumatera Barat maupun di luar. Jika ada masyarakatnya keluar dari agama Islam atau murtad, secara langsung yang bersangkutan juga dianggap keluar dari masyarakat Minangkabau. Islam di Sumatera Barat adalah Islam Sunni. Sumatera Barat secara historis memerankan peran penting dalam komunitas Muslim di Indonesia. Islam menyebar di tanah Minangkabau secara periodik dan perlahan dengan jalan damai. Inilah yang membuat Islam mudah diterima di tanah datar dan menjadikan ajaran Buddha menjadi hampir tak berbekas di Minangkabau. Oleh karena itu Minangkabau banyak melahirkan ulama besar di Indonesia. Berikut ini 8 tokoh ulama Sumatera Barat yang berperan penting dalam mendirikan Indonesia. Urutan pertama adalah Ibrahim Datuk Tan Malaka. Beliau seorang pejuang kemerdekaan Indonesia, pria kelahiran 2 Juni 1897. Namanya sangat melegenda, bahkan ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Untuk urutan kedua adalah Muhammad Hatta. Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau yang lebih dikenal dengan Bung Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu beliau juga adalah seorang pejuang, negarawan, dan juga ekonom. Lelaki kelahiran Fort de Kock, Hindia Belanda, sekarang Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia, 12 Agustus 1902 yang bernama lahir Muhammad Attar merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Selain menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta juga pernah menjabat menjadi Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta 1-2 dan Republik Indonesia Serikat, RIS. Nomor 3 Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjadi politikus dan Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Selanjutnya nomor 4 adalah Asad. Asad adalah politisi dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki gelar Datuk Mudo. Asad lahir di Agam, Sumatera Barat, 18 September 1904. Sedari muda, Asad sudah memiliki ketertarikan dalam bidang politik. Ia bergabung dalam organisasi pemuda bernama Jong Sumatranen Bon. Sejak saat itu, kiprah politiknya pun semakin meningkat. Bahkan, Asad dipercaya untuk menjabat sebagai pemangku sementara jabatan Presiden Republik Indonesia. Masa tugasnya sebagai pemangku sementara jabatan Presiden Republik Indonesia adalah sejak 27 Desember 1949 hingga 15 Agustus 1950. Untuk nomor 5 adalah Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir di Ibonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia 1 Januari 1772 dan wafat dalam pengasingan dan dimakamkan di Lota, Pineleng, Minahasa, 6 November 1864. Ia merupakan seorang ulama yang berjuang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri tahun 1803-1838. Urutan ke-6 adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir, dari 17 Juli 1908 sampai 6 Februari 1993, adalah seorang ulama, politikus, dan pejuang kemerdekaan. Ia merupakan pendiri Indonesia, pendiri sekaligus pemimpin partai politik Masyumi dan tokoh Islam terkemuka Indonesia. Di dalam negeri, ia pernah menjabat Menteri dan Perdana Menteri Indonesia, sedangkan di dunia internasional, ia pernah menjabat sebagai Presiden Liga Muslim Dunia, atau World Muslim League, dan Ketua Dewan Masjid Se-Dunia. Nomor 7 adalah Hamka. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, populer dengan nama Hamka, dari 17 Februari 1908 sampai 24 Juli 1981, adalah seorang ulama, filsuf, dan sastrawan Indonesia. Ia berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia sempat berkecimpung di politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkannya gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustopo mengukuhkan Hamka sebagai guru besar.
Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dan untuk nomor 8 adalah Haji Agus Salim. Haji Agus Salim, dari 8 Oktober 1884 sampai 4 November 1954. Ialah salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia serta Menteri Luar Negeri dalam Kabinet Amir Syarifuddin I pada 1947 dan Kabinet Muhammad Hatta antara tahun 1948 hingga 1949. Beliau juga pernah menjadi anggota Volksraad antara tahun 1921 hingga tahun 1924. Beliau tercatat dalam Daftar Pahlawan Nasional Indonesia pada tanggal 27 Desember 1961 melalui Keputusan Indonesia Nomor 657 Tahun 1961. Demikian tadi tokoh Islam dari Sumatera Barat yang berjasa dan berperan penting dalam terbentuknya Indonesia. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa ambil teladan dari tokoh-tokoh Islam besar ini. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia menonton video saya, kita berjumpa lagi pada video menarik selanjutnya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi.